Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah pengampunan yang memulihkan persekutuan. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 yang bunyinya demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat yang kedua kita ambil dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi orang Kristen dan beroleh pengampunan kekal, ada kalanya kita masih bisa berbuat dosa lagi, menjadi lemah atau berurusan di hadapan Allah. Terjadi lagi perbuatan dosa kita itu akan menimbulkan masalah dalam persekutuan kita dengan Allah. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, maka hayat kita mutlak tidak ada masalah lagi. Karena kita beroleh keselamatan yang kekal, maka dosa kita telah beroleh pengampunan yang kekal. Terhadap hal ini tidak ada masalah sedikit pun. Akan tetapi masih ada satu perkara yang bisa menimbulkan masalah, yaitu jika setelah beroleh selamat kita berdosa lagi terhadap Allah, maka dalam persekutuan kita dengan Allah atau persekutuan kita dengan anak-anak Allah, segera akan timbul masalah demi masalah. Apa yang dimaksud dengan timbul masalah dalam persekutuan? Misalnya, ada seorang anak kecil, sewaktu ibunya keluar rumah, dengan diam-diam ia mencuri makan kue-kue atau buah-buahan dalam lemari makanan di dapur. Setelah memakannya, boleh saja ia menutup kembali pintu lemari, menyeka mulutnya dan membersihkan meja di dapur. Namun ia tetap telah berbuat dosa. Biasanya setiap malam ia dapat berkumpul mesra dengan ibunya. Tetapi sekarang, karena ia telah mencuri makanan, ia tak bisa berbuat demikian lagi. Kalau ibunya memanggilnya, ia segera berdebar-debar, karena mengira ibunya akan mengganjarnya. Sekalipun ibunya memberi makanan kepadanya, ia akan merasa hambar, karena ia takut kalau ibunya mengetahui perbuatannya. Akibatnya, ia selalu ingin menghindari ibunya. Lihatlah, dalam persekutuan antara dia dengan ibunya telah timbul suatu masalah. Bukan berarti si anak tidak lagi menjadi anak karena perbuatannya mencuri itu. Anak tetap anak, tetapi telah timbul masalah dalam persekutuan antara si anak dengan ibunya. Memang, jika Anda berbuat dosa, dosa itu tidak akan mengakibatkan Anda tidak diakui lagi sebagai anak Allah. Anda tetap adalah anak Allah. Namun persekutuan Anda dengan Allah telah mengalami kesulitan. Begitu Anda berbuat dosa, persekutuan Anda dengan Allah segera terputus. Anda tidak lagi memiliki satu hati yang damai dan tanpa celah di hadapan Dia. Jika Anda di hadapan Allah ingin menikmati persekutuan yang mesra dan berkesinambungan, maka Anda harus memiliki hati nurani yang tanpa celah di hadapan Dia. Kalau ada masalah dalam hati nurani Anda tentunya tidak akan dapat bersekutu dengan Allah. Perbuatan dosa tidak mungkin mengubah status anak-anak Allah menjadi bukan anak-anak Allah. Tetapi dosa bisa mengakibatkan terputusnya persekutuan antara anak-anak Allah dengan Allah. Karena itu, di sini ada sejenis pengampunan yang kita sebut pengampunan persekutuan. Mengapa kita menyebutnya demikian? Sebab persekutuan antara Anda dengan Allah hanya bisa terpulih bila Anda mau kembali ke hadapan Allah dan mengaku dosa Anda. Jikalau tidak,
Anda mustahil bersekutu lagi dengan Allah. Bahkan berdoa kepada Allah pun pasti Anda tidak bisa. Kalau orang lain berdoa, Anda susah sekali mengaminkannya. Di dalam batin Anda merasa sengsara. Jika demikian, apakah yang harus Anda lakukan? Di dalam perumpamaan anak kecil tadi, ia harus datang kepada ibunya dan berkata, "Ibu, aku telah mencuri kue-kue ibu di dapur. Aku telah bersalah." Ia harus belajar berdiri di pihak ibunya untuk menyalahkan bahwa perbuatannya itu adalah dosa. Ia harus mengakui bahwa perbuatannya itu adalah dosa. Ia harus berkata, "Ibu, ampunilah kesalahanku." Demikian juga dengan kita. Kita harus datang ke hadapan Allah dan berkata, "Ya Allah, aku telah berbuat dosa dalam perkara anu. Aku telah berdosa di dalam perkara anu. Ampunilah aku Tuhan, ampunilah dosaku." Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan ini tidak bersangkutan dengan keselamatan kekal kita, melainkan bersangkutan dengan persekutuan kita dengan Allah. Karena itu, kita sebut pengampunan ini adalah pengampunan persekutuan. Inilah pengampunan yang memulihkan persekutuan kita, baik dengan Allah maupun dengan saudara-saudari seiman kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami telah menjadi anak-anak-Mu yang sehayat dan sesifat dengan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, karena kami masih sering jatuh dalam kelemahan, bahkan sering mendukakan hati-Mu dengan dosa-dosa yang kami perbuat. Tuhan Yesus, mohon darah-Mu sekali lagi membasuh kami, menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Bersihkan hati nurani kami, agar kami bebas dan tidak bercela, sehingga persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudari kami tidak terhalang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.